Saya akhir-akhir ini semenjak gak melarat teman-teman niku punya kitab pegangan tuh minimal 3. Saya itu punya Ihya itu yang dulu saya pakai pelajaran sampai rusak. Terus saya beli lagi cetakan DKI Darul Kutub Ilmiah. Kemarin tuh ada edisi Ihya yang komentatornya itu para habaib. Termasuk Sayyid Abdul Al-Haddad, Rotibul Haddad itu yang ngarang napa Rotibul. Jadi saya itu punya Ihya itu yang disarai wong alim non sayyid. Sing disarai alim sayyid sampai sing disarai aktivis. Ngono kuwi bedane akeh. Saking seneng saya sama Imam Ghazali sampai wah kalau sampai ora kebayang. Mesti sampean mikir ada dua mereka rugi barang entek terus waktu ini sampean. Nah ini bukan saya sombong ndak, biar sampean sadar kalau sudah merasa ulama, itu harus tanggung jawab di depan Allah. Dan daripada saya berpikir sendiri itu saya tidak yakin benar, saya ikut berpikir ala Imam Sinten Ghazali. Makanya dulu bapak saya itu ngijazah saya begini. Pak, kowe nak Fatihah kok niate mamang. Ya Allah, saya baca Fatihah, saya punya niat kayak niatnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Saya baca Fatihah punya niat kayak niatnya Imam Ghazali. Ternyata Imam Ghazali itu juga meriang ngadepi pangeran. Ya Allah, saya Fatihah ini punya niat kayak niatnya Nabi Muhammad. Wah, ya curang. Jadi itu betul. Saya ini suka tua sadar. Ternyata istihad dhewe yo berat. Makanya bener Pak Khalil Bangkalan. Dia ini sangane PD dibeli meriang. Nah, karena orang mati, ini cerita nyata. Mbak Holil orang mati, misalnya coba nak 20 tahun lagi SD sering mati, misalnya coba mati, dulu kan kuatir mati, ayo keselen toh kaya. Ya iya, tamu 30 tahun tes 20 tahun es gentenan. Saya kan takziah nili anaknya sunat, coba nak mati lah betulan. Lah iya, orang tahu mati. Itu 10 tahun nak amin rutene ra napa? Engko nek umur tidak 70 iling-ilingan, koncoku karek tir. Terus cerita putune, karek aku tok cung, karek mbah tok liyane wis do napa? Mati. Jadi Mbah Khalil Bangkalan itu ana murid-muridnya mati. Saleh Mustafa mati, Gagal Bino Fatin kan keselen tuh. Jadi takziah. Ya mesti aku kesusu yo. Pokoknya nak takoki pangeran, takoki malaikat Munkar Nakir muni rombongane Mbah Khalil, kira tak jawab. Gitu. Mergo dene mau nalkin marab buka manabiuka wa madinuka. Kesuwen yo jadi. Daripada kesuwen itu wis pokoke kandhani yo nak takoki Munkar Nakir kira rombongane Mbah Khalil. Enggak misalnya nggone Fatin, ya sing Mbah Khalil. Ya sing soibul kan mangkel ya. Iya karepe Mbah Khalil diundang tenan-tenan. Ya ngono tok. Nah ternyata suatu saat kan kon jawab ketua rombongan tuh. Pikirane wong akeh yo kejawab Mbah Khalil tuh. Ternyata Mbah Khalil pas rumah ketemu kancane nek kanca kan gak wani guyon, Den. Jenengan kok pede, jenengan wani sangat bukan. Ya aku lah kan tadi ketua rombongan atau jawab Nabi Muhammad. Aku lah kan tadi apa? Ketua rombongan. Ya, nak Munkar Nakir kan sini Muhammad meriang dah. Mungkala Abdul, kala napa? Nego disebut yaumana tukula unasim di imamihim. Jadi wong kabeh sampeyan dipanggil lu nganggo ketua rombongan. Kowe wong iso mus ketua ora iso abot. Ora lesele ora napa. Mulane wong kon maca selawat maksude ben tetep duwe ketua rombongan. Muga selawatan dinapa Nabi dadi ana daftare. Ana napa? Sekali rasi tombo kan gak ada daftar. Mulane suatu saat itu ono wong lomo, ini kisah nyata. Ada seorang, dan ini pas butuh ya, bukan bisnis. Saya ulang lagi, ini pas butuh, tidak bisnis. Ada seorang syarifah, masih cucunya Nabi, dia itu kelaparan. Dia kelaparan, walhasil dia itu minta sama seseorang. Ya bulan saya minta uang, saya ini sudah 3 hari tidak makan. Memang benar-benar dia kelaparan. Si Fulan tadi menjawab, apa bukti bahwa Anda cucu Nabi? Kebetulan Syarifah ini lupa silsilah nasabnya. Ya saya tidak punya bukti, itu tidak dikasih. Orang ini terus, untungnya orang ini setengah kiai masih diingatkan Nabi. Suatu saat dia terus ngipi, di Roro Mahsar. Orang sibuk kayak apa di Roro Mahsar. Terus dia ketemu sama Nabi. Ya Rasulullah, semua orang itu bingung, minta syafaat engkau. Saya ini umatmu. Nabi jawab, apa buktinya? Dia bangun golek mergo. Bukan Nabi dia tanya, apa buktinya? Ini masih mendingan diperingatkan. Wah, apa kapok tenan den bodoh. Nanti kita kira ono buktine lho, sak santriku. Kudu golek bukti Gusti. Kan rong aku saya kan tidak mengeluarkan sertifikat. Jadi kalau sujud Anda tidak diterima, artinya ra ditulis ning notaris Tuhan, paham ya?
Mulane syarat ibadah ditampa ana kira mangka tidin ya lamu nama tab alun. Kudu nganti ditulis. Jadi syarat ibadah ditampa kudu nganti ditulis. Untuk sampai tulisannya sampean bulet-buletan setip-setipan. Lho nggih ngamal wong ngeten misale sampean saiki salat ikhlas. Bariku kecampuran riya mbek malaikat dibuset. Bar sedekah bariku undat-undat dibuset meneh. Bariku bar sedekah pamer dibuset meneh. Mulane disebut Quran la tu'tilu sadaqatikum bil manni wal adha. Iya ana catetane tapi catetan dihapus busok dicorek. Sampeyan lapurane ku endi catetanmu? Paham? Makanya pangeran sering ngendikan wala tu'tilu amalakum. Ibadah kok coba batal loh. Misale sedekah batale bil manni wal adha. Begitu juga mulang, itu batalnya orang muda-muda. Mulanya termasuk sirine kena apa kalau ulama rasa seneng diswani, rasa seneng kenal. Tak kenal karena orang muda-muda. Jadi kabeh ulama distrik. Yang saya tiru dalam hal ini Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri itu ulama yang enggak mau kenal santrinya. Mulang ning didi tapi syaratnya suatu saat dia kecemplung sumur. Saya pengira dia lucu, ulama gede kok kecemplung apa. Oh, saya pengira duwe seni. Pulau separuh ada di Sufyan Ats-Tsauri, tapi mungkin sampai 2/3%. Dan arah kenal kan gak kepen udah kenal orang, udah piye. Gimana sih kenal kalau elek-elek itu kenal gak Mustafa itu kadung takdir, napa? Ayo bareng kecemplung sumur itu didelok wong akeh wis kayak pengumuman ngene kan sumur ning Arab itu ning itu teng Irak ya bae. Sufyan Ats-Tsauri ini guru Imam Malik termasuk tiyang top. Imam Syafi'i di murid Imam Malik. Imam Malik punya guru Imam Malik. Imam Malik punya guru di atasnya lagi. Termasuk sinten Sufyan Ats-Tsauri itu populer sekali. Dan itu didelok wong akeh. Dia itu lama terkenal. Enggak ada hadis Bukhari Muslim yang tidak menyebut sinten Sufyan Ats-Tsauri. Niku cek ngumumno. Apa di antara kalian tuh mau nolong saya semua? Iya ya Imam. Tapi hal minkum mayasmaul hadis. Apa di antara kalian pernah ngaji saya? Semuanya pernah. Kalau begitu saya tidak mau. Berkau khawatir tak ditulung aku jadi opai dia mulang nopo. Modal kalian dulu. Gue lah mau kira tahu ngaji dia kakelan. Berkau saya kawasan gue tahu ngaji. Saudara-saudara melarat era karuan. Wah, lu kangelan, akhirnya ono sing mulo wayu golek liya desa iku kangelan. Kowe tau kenapa sobat boten ayo beneran. Mbak Sofyan, wah kalau biasa ora tau kasih ngene kan ora kenal. Berarti kan wong krono boyo krono pangeran ora kenal jenengan. Yo terus gelem. Tapi cara semana sampe dia urip tak goblok. Tapi sing golek isapin. Para Sufyan Ats-Tsauri dia urip tanya. Tapi sing golekno tiyang niku satu kene. Ojo wae. Tapi kamu udah saya ide di warga wis mbok. Tapi sampai nak ketemu tetap tak takokno. Lah Sufyan Ats-Tsauri dalam mazhab ini itu diikuti Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Yes, dalam kitab napa? Imam Ghazali itu mazhabnya Syafi'i, tapi dalam masalah murid dia ngikuti Sufyan Ats-Tsauri. Dan itu yang saya tiru. Cuma aku ya tepaan ono sing kenal Mustafa Barang niku paksa. Ora dikongkon moro-moro. Iku santen padahal ora karepku. Iya karep beda iki. Sufyan Ats-Tsauri itu diikuti Imam Ghazali. Makanya di Minhajul Abidin itu Imam Ghazali menerangkan, jika Anda punya penyakit hasad sama orang mukmin karena kamu vonis medit atau kamu vonis apa, maka kuncinya satu, kamu jangan kenal. Misalnya kita Pak D, Pak Lek, konco, kowe nganti ngukumi medit karena apa? Karena kenal. Sampean tahu uangnya situ 1 miliar, tapi ngekek gue mau 5.000. Sampean tahu dia punya mobil 3 nyileh ora oleh. Kamu kenal karena kamu tomak. Karena kenal kamu tomak. Kalau tomak terus punya kriteria, nak gangge duwe akeh barani medit, gak jadi mobil barani medit, ketemu rata kok barani angkuh. Padahal mungkin di Jakarta, di Surabaya, di Medan banyak orang yang lebih angkuh, lebih medit. Tapi karena kamu tidak kenal, tidak pernah menvonis kan? Karena tidak kenal. Makanya Sufyan Ats-Tsauri ketika dia tanya, kenapa Anda, kata Nabi kan orang disuruh banyak kenal orang, tapi engkau kok kebalikannya. Ya berkena kenal terus kecewa, nak ditektir kenal ya Allah. Jadi kalau sampai ini tektir, nak tektir lah, nak maksudnya tektir kenal ini oleh. Makanya saya itu tidak mau, meskipun kalau kiai populer mau organisasi, nah di organisasi orang hisape, berpaham gitu. Tapi nak tektir kan, mana hisap pangeran. Sing pulau pengen kenal Mustafa di sini tentu Gusti. Karena kan nggak lewat organisasi.
Makanya saya punya teori. Ini misalnya gelas, saya sering ditanya sama kiai-kiai di Rembang. Gus, kenapa Anda jarang silaturahmi buat nanti tindak? Juga gak senang ono tamu. Gelas tuh kalau rawan bentetan, ya jangan jejes. Karena rawan bentetan. Sama seperti kita sebagai kiai, mungkin punya istiadat yang beda dengan kiai lain. Itu kalau sering ketemu malah rawan jejes. Tapi kalau tidak pernah ketemu kan ya sudah. Lana amaluna walakum amal. Ya sudah. Makanya ini siri saya kenapa sama lu tuh banyak lu santri-santri sarang yang dulu ngaji saya itu kalau kolnya bapak itu minta undang sampai nangis. Lagi legus khole bazuber khol sarang dengan undang khole apa jenengan kok jenengan nanti enggak. Gak susah teko. Bukan apa. Saya ini merasa ada siapa-siapa. Itu sampai nangis semua suara saya tuh. Bu kalau nak khole apa jenengan juga gak. Itu sampai orang setengah kali. Acaranya bareng noni Rembang. Buatan jualan, aku mampir. Bukan apa, ini sebetulnya ilmu ya. Ini memang kalau kita terlalu kenal, mungkin banyak target. Ngaku murid kok gitu-gitu saja ruwet. Jadi kita juga punya trauma sama orang yang kuper, yang ragilem kenalan. Tapi juga punya trauma sama wong yang kenal terus diorganisasi. Terus ngasih lo duit, jadi bundi-bundi uang. Itu juga saya khawatir. Kira aku udah takut, tapi sama tak didono. Biar kejanggalan sampean pada saat itu terjawab. Tak pikir sampean khusus nugan. Nah, aku di alasan itu. Tapi kan tetap era paham. Hanya nggak tahu mulang, nggak tahu sinau. Itu supaya rasuri wes kapan keceplong sumur. Agar wong penulung cek. Hal minkum mayas maul hadis minni. Apa di antara kalian pernah ada yang ngaji hadis sama saya? Ya siapa? Kuluna pernah. Kita semua Idan saya ada butuh. Mau tenang ditulung. Wah akhirnya mau tuh. Kuliah nongkrong si Rano kenal akhirnya gelem. Mereka ora tau ngaji deh. Tetapi cara mengenai sebenarnya tak tahu nang suara. Tapi sing golek tetep santrine. Iya, kira-kira jawab dia ku piye. Paling ngene cangkem murah. Tapi tetep lakon kok. Ya kan, ya kan gak mungkin apa Mustafa warga bukan. Kan di luar ulama-ulama ngoten. Lah apa kesulukan opo ulama, lah apa kesulukan opo. Ketotalan duwe rapati di duwe, paling cocokan-cocokan ngoten iki. Itu Imam Ghazali ngikuti itu. Karena Imam Ghazali sadar di era beliau, Imam Ghazali lahir tahun 400 saja. Kapudute 505 Hijriah. Nggih, kula baleni malih nggih. Imam Ghazali lahir tahun 550, kapudute 505. Itu era-era orang-orang hebat. Itu wis ana drengki. Imam Ghazali pernah jadi rektor Nizamiyah. Itu diangkat oleh presiden namanya Nizamul Mulk. Itu sudah banyak yang drengki karena kumpul orang mesti dia difasilitasi namanya rektor. Di Baghdad itu dulu sudah masih. Dia akhirnya minggat, gowo timbar tok mek dom jahit, minggat ning alas. Ya dia kalau ditanya, jenengan mulang ku ana manfaate akeh. Jabe dene ya tapi mandorote akeh, wong hasud wong drengki. Tapi jenengan kan manfaat. Nek aku ngrasa manfaat malah ra manfaat uga ilmuku pangeran. Aku nak ngrasa manfaat malah gak manfaat. Pokoke sing ngandani dibantah. Mungkin wis kenal pangeran wis dikandani. Akhirnya sing takok atir takok. Lah kok beto tiba. Mergo mingate mau ganti tiba wis gem jahit. Beto gem jahit lho, gem. Mane kula nu tentang kula sing ana ya gem niku tak kok Imam Ghazali. Kula nganti sakniki nak sarung kula sing didan niku tak jajan. Kok sing kaitan go salat kan saiki kita jajan. Kenapa beto tiba? Mergo aku mulai pangeran, butuhku suwan niku pangeran mau salat tok. Salat ku butuhe banyu. Banyu kaitane mbek tiba. Dadi aku nggo tiba tok mergo butuhku ning alat mau. So aku betul dong, sarangku mau cerita, nak suwe tak jahit. Ya itu, minggat di hutan terus dia ngarang Ihya, ngarang Minhajul Abidin. Semua kitabnya beliau itu dikarang di hutan. Tapi hebatnya beliau meskipun ngarangin di hutan, beliau tetap ngarang muamalah bil khalqi. Misalnya kalau sama istri baiknya kayak apa, nak ketemu santri kayak apa. Maksud dia ya bilang, nabi santri sing apik, sing alus, bojo sing alus. Jadi dia ngalas, urusan mbek wong. Tapi dia tetap ngomong begitu. Ya kan lucu tuh. Nah, sebenarnya dia minggat di alas itu trauma. Ini kalau nanti cerita tentang mriki, beliau sempat iktikaf di Masjid Aqsa. Tapi dia rektor populer sekali. Pas iktikaf di Masjid Aqsa, dia nggak ada yang tahu kalau dia Imam Ghazali. Ya namanya wong soleh kan iktikaf itu di masjid kan orang ini klub, dia tetap di masjid. Kan kamu gede nih gon wisata. Bareng pas dia bebo melok ngaji, pokoknya kepen dadi wong awam. Ternyata si ustadznya yang mulang itu dia muni kolal Ghazali sedikit nyebut kolal apa? Itu Imam Ghazali ada di situ. Wah, meriang deh. Wah, nak aku itikaf ning kene suwe konangan aku Imam Ghazali bar terus minggat lagi. Jadi dia minggat di hutan sebenarnya dari beberapa pilihan. Berkali-kali dia minggat di masjid. Ternyata guru-guru di situ pegangannya kolal.
Nang kula sak kula nate ngalami bolak-balik. Kula biasa nganti sak nitong pasar. Kan iki Nur Salim lho sing alim jenenge Gus Ban. Jenengan kenal iki kok itu kula. Wah, makan. Iki ngertos tak ngono ya. Lah jenengan apa ada waktu? Jenengan kok aneh-aneh mboten urusan kula. Karena saya memang nggak pernah pidato, hingga detik ini nggak pernah pidato. Saya berkali-kali. Nganti saat ini sering kalau badhe teng sarang itu kan sering ngebis, sering nggo mobil, sering pas ngebis sering diceritain. Anak kula sekolah teng sarang pun alia, ya alhamdulillah pun ngalim dia meninggal. Padahal gurunya itu saya. Pas saya ke situ tuh mau mulang. Bareng pas jalan dia mau ke madrasah, bareng belajar apa itu budi, badhe di madrasah. Bareng ketemu anak-anaknya sudah nyucup kula. Masuk ini sing Gus Bat, kasus singkir. Wah, makanya. Itu saat saya aja ngalamin gitu, apalagi imam itu. Gus, itu tidak ada yang kenal di Palestina. Semua kenal Kolal Ghazali, tidak tahu orangnya. Gak ngerti orangnya sedang itikaf. Ya wudhu, secara saya turun bisa duduk lah kemulan terus ngerti. Wah, secara saya ini. Nah, ini hanya amar, panjang ini. Oh, orangnya aman. Kowe ora bodoh, pancen bodoh tenan. Kula nu de kanca niki kisahnya. Kula nu de kanca nu mulai mondok nu puluhan tahun kalian kula. Dulu orang alim, mergo senengane dukun. Beda senengane apa? Dukun. Orang alim, nanti saiki nyai orang alim, jadi tetep orang alim. Iku tiap ana wong takon, sajane kula ya iso, tapi wedi riya dari ben dijawab Gus Ba. Wong kula kurang ajar. Ya kira pertanyaan angel-angel dene. Sajane kula ge saged, tapi timbang kula kuwatir riya, pamer iki kesane dijawab Gus Ba mawon. Lu nganti saiki citrane dadi ikhlas. Gara-gara oleh kurang ajar. Santri ku ada. Tapi isane paling maca takrim. Ngur takoke hukum wis bulet tidak wis ra iso ngene. Ana ra iso rombongane gak tuan aku. Niki Gus Badhe tanglet. Ajane kula nggih saged teng wedi napa? Riya. Kurang ajar. Lah maca sak kelas nggih wani mawon bae kula. Wah, nganti saya. Sing salam tablek yo Dek, sing mulya yo Dek. Wani saiki mumate nang ngelem. Insyaallah tiang kok ikhlas ngoten Gus. Kasih ikhlas buahmu. Buento. Jadi kita warai, kita bodoh kita ketemu bodoh saja di kulo tak. Kita mesti pak. Gimana? Semaan juga ngono kan misalnya rapatilanya. Kulo mau coba mas tajud mawon. Mau semak wong bulet tenan banget. Paham ya, jadi ini kulo peringatan jenengan. Jadi nak sampean kenal tiang niati silaturahim. Silaturahim bagian dari sunnah Rasulillah. Tapi nak ra kenal wong niati ngilangi hasud drengki gedeng. Mergo wong drengki gedeng hasud mesti krana nah. Jadi agama itu senengane melihat dua sisi yang baik semua. Nak kenal niati silaturahim, nak ra kenal niati ngilangi sifat kebencian. Karena orang itu bisa benci, hasud, tomak kalau nah ini Imam Syafi'i itu lucu. Saya berkali-kali punya kitab yang Durur Syafi'i. Itu hanya nasihat-nasihatnya Imam Syafi'i. Nak nasihati dipek menangi dhewe. Mau rata-rata ulama iki kados kula ngene. Iki cangkeme elek-elek tapi apik. Ana muridé cerita. Ya Imam Syafi'i, saya ini punya tonggo gedeng kula sepundi. Man asa ilaika faqat atlaqaka. Wong eleki kowe malah enak to kowe bebas. Ora ngara utang kowe, misale kowe mobil mbok selip yo pantes wong ora seneng ku. Misale kowe digawe ra pokoke berkat yo pantes wong ora seneng. Terus Imam Syafi'i nak ngomong penak. Saya tahu apa lafalnya. Man asa ilaika faqat atlaqaka. Wong elek mbek kowe ku merdekakno kowe. Iya lho, misalnya kowe ketemu aku go mobil gak go deki ra pantes mosok mbek Gus Bak ra dideki. Misalnya aku masih sepeda motor Mustafa kudu ana supaya nyeben tetep tak deki to Mustafa makhluk iki aku kenal. Tapi nak Mustafa terkenal tukang ngrasani kula ngelek-ngelek kok solid mereka. Lagi Imam Syafi'i nak ketika ada sepeda. Man asa ilaika faqat atlaqaka wong ngeleki kowe malah kalau ke wong kiai apal Quran atau kiai kan rata-rata ono sing gedeng malah penak to bebas jambatan. Nah, lah nek sing apik iku lho, sing apik iku ya dibagusi. Bagusi wong perintah Kanjeng apik sedanten ya apik kabeh, menyang pangeran gawe ku apik kabeh. Cuma kowe utekem iso nampa ta ora. Terus muridé nih antal imam jenenge imam tenan. Lah kula nganggo mantap sing ngoten. Pokoke enak. Nanya ditakdir kenal, misalnya kalau Mustafa kan ditakdir kenal, anggap aja silaturahim. Nah, sing ditakdir kenal ngilang no visa.
Karena kalau tidak kenal itu tidak ada toma, tidak ada hasud, tidak ada memperbudak. Ini podo enak, pun aja itu jenenge sujud. Ini jenenge sujud. Tunduk ambek kabeh kersane pengen. Misalnya kita bojo sudah, ya enak. Kena arah harmonis pantas, mergo bojom ju. Bojom harmonis ora mbok lus-lus kan gak pantas. Mun bojo kula nganti saiki arep-arep kula ngamuk. Perkarane nggih ngoten. Kula jajal, semua mu jenengan kepen mbok wales ora mbok wales. Malah enak ta, Mbak. Aku nek arane mak yo terus pantes. Orang ngekek yo pantes, ngomong ngekek wong ngamuk. Jadi aja nih gampang, gue terkenal di bojo judes, secara jarang gonjekan, jarang harmonis, tau gak maklumi. Mesti nyalano bojo, penak gitu bojo judes. Cara berapati nafas kowe mesti wong nyalano bojo. Kowe di bojo ramah lupa nabian, kelaparan mesti wong nyalano kowe kabeh. Wong bojo apike ngono dibaro kelas. Jadi kan ono pada piwak sapi judes yo oke. Apa yo? Oke. Itu ulama tenan. Aku lho cek eling kata-katane. Man asa ilaika faqat atlaqaka. Wong sing eleki kowe berarti bebasno kowe. Bebas tenan. Wong tukang ngrasani kowe elek kowe ketemu ning jualan cek apa solid kan diame. Kono yo maklumi. Perkarane jen musuhe. Wah kowe damai. Aku lho duwe kata-kata Durrus Syafi'i. Terus Imam Syafi'i lucu nggih, Pak. Niki sing kabeh hafal Quran. Agar bunyi mau Quran itu khatam. Jadi lu hebat Imam Syafi'i di Gus Dur. Nah Gus Dur tak kau Gus, ada ini orang rasional, kenapa kok sering ning kuburan? Habis sama orang hidup ditipu melulu. Dari konconan wong urip bentuk bodoni wae. Nah orang mati kan sudah tidak bisa apa? Menipu. Ibu yunani Gus Dur. Jadi Gus kenapa sering ke kuburan? Habis dengan orang hidup sering apa? Ditipu. Nah Imam Syafi'i walian. Tiap malam tuh khatam Quran. Itu Imam Syafi'i sudah gitu itu masih kalah dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari itu kalau pagi itu khatam sampai jam 4. Malamnya bayi sisa khatam lagi sampai subuh. Jadi satu hari dua. Tapi kalau ditanya kenapa Imam Syafi'i engkau kok bisa khatam Quran tiap malam dan penuh? Ya iya jagungan sampai wong sing tak senengi wae asik. Jagungan mbek manusa sing pinter wae asik. Pemenang iki jagungan mbek pangeran. Dimang jagungan mbek makhluk aduk jagungan mbek napa? Pangeran. Jadi dia ya asik saja. Dan dia dengan penuh ta'adzuz. Ta'adzuz itu angkuh tapi benar. Kalau bahasa Arab itu ya kalau sombong itu takabur. Tapi kalau sombong tapi benar namanya ta'adzuz. Namanya ta'adzuz. Jadi kalau sombong benar namanya ta'adzuz. Dari Imam Syafi'i, "U'idzu nafsi an ayatakallama bi makhluqin." Saya ini menghormati diri saya. Kalau saya bisa jagungan dengan Allah, ngapain jagungan sama makhluk? Jadi tiap ngaji kok eling penjagaan Mustafa. Makhluk enteng maca Quran meneh. Cale kangen bojo anak, makhluk terus sampai dia ringan baca Quran khatam karena dia mikir daripada jagungan mbek makhluk ora jelas. Ada jagungan mbek sinten? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama dulu itu tertanam ini namanya mikir. Dia sudah tertanam mikir. Sama seperti Sayyid Zainal Abidin itu pernah dia sholat terus rumahnya itu roboh, kebakar. Ketika kebakar orang teriak-teriak, ya Sayyid Zainal Abidin, rumah Anda ini terbakar. Dia sholat. Sampai orang memadamkan api, bajunya mulai kena api itu dia masih sholat. Ketika ditanya, apa tadi Anda merasa ada api? Tidak, saya tidak merasa ada apa-apa. Kenapa Anda tidak merasa apa-apa? Saya sedang asik dengan Tuhan. Tapi tadi ada api, masih menakutkan murka Tuhan. Aku kena geni paling mati, nah kena murkane pangeran. Gak barbar nganti dunia nopo. Itu orang dulu. Jadi orang-orang dulu itu memang wakorofikal hatinya sudah tertanam begitu, tidak sekedar sholat rutinitas, tidak sekedar. Memang mereka sudah punya prinsip bahwa kebutuhannya kepada Allah itu hebat. Sampai Imam Syafi'i itu janggal. Wong kok asik jagoan mbek makhluk itu maunya apa? Itu dia asik tiap malam baca Quran khatam. Terus pagi biasanya orang mriki 7:30 baru ngajar. Ngajar sama muridnya namanya Imam Muzani, Imam Buaiti sama Imam Rafi. Kalau ngajar beliau Imam Rafi bagian nulis, terus Imam Buaiti itu teman berpikirnya. Sama Ahmad bin Hanbal, itu termasuk ngaji. Ya ngaji aja, ditanya. Paham gitu. Terus ini pentingnya mikir. Nah itu sujud namanya. Dia sudah tahu. Kan kita misalnya sampai takut pengiran iso jawab. Mungkin nak sholat piro? Napa susuk 10 menit. Nah jagungan paling cepat. Setengah jam itu. Apa lebih asik kamu jagungan sama si A si B ketimbang sama saya? Kan iso jawab. Misalnya Allah tanya, mungkin nak sholat pas susuk pira menit? 10 menit. Tapi nak gue jagoan Mbak Fuadin paling cepat piro? Setengah jam. Apa betul Fuadin lebih penting ketimbang saya? Lebih asik ketimbang saya?
Kowe nek iso jawab ketok kan. Enggak bisa kan? Mulane kula paling pede pas ngaji, kan mulang pangeran, nerangno pangeran. Mulane kula ora sisape. Ini penting kalau aturakan biar sampean itu tidak terjebak. Jadi ini masalah prinsipnya orang alim. Biar sampean tahu khas-khasnya orang alim. Banyak orang yang protes, Gus, kenapa jenengan kalau pas ngaji asik nggak ditamoni ra asik. Cangkemmu om, ya beda ngaji mesti bener ya. Nampa tamu ra mesti napa? Bener. Kecuali tamunya itu yaitu tadi nak tepaan takdir ya enggak apa-apa. Bab kula baleni malih. Ini penting kalau aturakan. Jadi nak sampean ditakdir kenal niati silaturahim. Nak ora kenal ngilangkan kebencian, ngilangkan tomak, ngilangkan peleceh. Terutama tomak, itu paling berat ngadepi wong. Kulo sering berkali-kali bina santri-santri kulo. Gus, nak kancanan wong sugih rawan tomak, nak kancanan wong ayu rawan syahwat. Iya kancanan wong larat lawan melecehkan. Lho nggih, sampean ketemu wong ayu rawan salah, kuwatir syahwat, kuwatir selingkuh, kuwatir macam-macam. Kenal wong sugih rawan tomak, kenal wong elek padha rawan ngenyek. Elek untune metu kere. Padha ngenyek dosa. Utawa ketemu santri melarat rawan bobot budak. Menjadi candu alam nganti rupane ra rupa wong. Kiyaine men ngongkon mergawe ngajono duwe. Lho tak dalemku ganteng-ganteng, sampai tak dalemku sewedo ya perkarane kula jarang ngongkon. Kula sering ngomong mbek bojo kula. Urip ning donya coba dari Quran ya bluakum. Kenal wong ayu rawan syahwat, kenal wong elek rawan ngenyek. Kenal wong sugih rawan tomak, kenal wong kere rawan melecehkan atau memperbudak. Sama ini jenis liap aku kabeh ku coba. Kenal pangeran kan rawan apa kan? Kan bener Imam Syafi'i, kalau saya bisa kenalan dengan Tuhan dan asik dengan Tuhan, ngapain asik dengan yang lain? Angger eling ngoten niku ape lainane Qur'ane ra sido. Dua jam nganti khatam. Nah, sampeyan kan khatam perkara nganyahno kok nek semaan ben lancar iku perkara Nah, iku order urusan apa? Ya tapi luwe apik dibanding hafal Quran. Tapi ora level wis ulama ngoten-ngoten niku mboten. Lah muga-muga disepuro pangeran anane niku. Mun kula terusno ya. Wah, muga-muga ya nak sujud ora geblak wah bahaya tenan. Wah, ketemu golek ketemu pangeran pas ketemu malam ini naudzubillah napa? Mingkau wayah. Faya qulu ayuhan nas lahiqat kullu umatin bima kana ta'bud wa baqitum antum. Fala yukallimuhu yawma idzin sapa ilal anbiya ora dawuh pangeran yawma idzin al anbiya faya quluna farokna nas fid dunya wa nahnu kunna ila subati farok namun misai kita farokonan nas to farok namun misai kita ana sae manusa fid dunya ing dalem dunya wa nahnu te kita kunna ana kita ila subati maring ngancane manusa fa ing dalem dunya ahwaji kulo butuh lasikot wis metu sapa kulo umatin bima kana tabut dan iki wa nahnu te kita nang tadiru ngenteni kita robana ing pengiran kita ala dikuna nakbut. Supaya kulo mongko dawuh sapa Allah ana rabbukum. Aku lho pengiranem sing mbok enteni. Supaya kulo nah mongko padha ngucap sapa mukmin sing kidul-kidul wong sing ora pahaman. Nauzubillahi napa? Sing karo lucu lho. Malah disampai masyaallah wis. Kulo maca hadis iki mriyang kan. Iki piye nak santri kudu ngene. Pas kangen pangeran pas ketemu malam ini napa? Nauzubillahi napa? Masyaallah. Kedunya ning dunya ingat subhanallah pas ketemu pangeran ini napa? Nauzubillahi napa? Saya kulo mengko dawuh sapa Allah taala ngene. Hal benakum wa benawa ayatun ta'rifuna biya. Iki ape pengiran cek takok. Kowe be Allah cara ketemu iso niteni cek. Tapi jawabe nek saya kulo nang ambe saged. Lah mau apa nyatane ora iso. Mau kan ra iso to, tapi tetep saiki mrene saya kulo nang apa? Nah, fayuk syafu an sakin. Niku yauma yuksafu an saki wa yatauna ila sujudi fala yastaq. Faisafu maka den buka apa an saking satir, saking hijab. Bareng hijabe dibuka terus kenal Allah tenan, fayakhiruna sujjadan ajmaun. Wong mukmin iso sujud. Walaya polan ora kari sapa ahad nang suci kana kang ana sapa ahad sajada sujud sapa ahad di dunya, tapi oleh sujud sumatan krana pamer. Walariyaan lan ora krana riya walani fakon. Wong sene donya sujude mok krana pamer riya munafik. Ila sara kecuali dadi podhoru gegere wong iku topon dadi sak blabak wahidan kang siji kunceng glegere kulama arada ayat sudah qara ala qofa tiap ape sujud malah dikangkang malah terus geblak bareng geblak wis bukti sujud ra bener diangkut malaikat jeblokno napa neraka kala mboten iki tenan iki ora samriyang wae saiki sujude dibeneri urung maksude urung terlambat iki isine biduan to jeneng donya to maksudnya kira orang-orang maksa, orang apa? Tenang ya, mas dadani orang kok meriang saiki.
Priange sok ben ae saiki tenang ae. Ya ditoto ae saiki sujude napa? Surah yarfa birrona wa musiuna wa qad adana fi suratil latiran. Fayaqulu ana rabbukum fayaqulu na'am anta rabbuna salatan apa? Mar. Kalau waca sing alinea kedua sing niku sing seru-seru. Niki sing bakat. Haddatsana Abu Quraib qala haddatsana Abdurrahman al-Muharibi an Ismail bin Rafi al-Madani an Aziz bin Abi Ziyad an Rasulullah bin Ansar an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala yaqulu ngalap sapa Allah taala lil madzlum min az-zalim wong sing dizalimi dikai hak menuntut sing mendolimi hatta idza lam yaqab tabiatin atin ka hatin ja'ala wa malakan malakala surat uzair fatat qala fa ja'ala wa malakan ala surat isa fatat tabauna sura kemana ada munajin asma'al qalaika kulam faqala ala liyal haqqul umatin bi alihatihim wa ma kanu ya'buduna min dunillah fala yabqa hadun kana ya'budu min dunillah syai'an illa musilahu alihatu binate semua jadi misalnya sing sumeneng dhuwit ya dhuwit udah dadi pangeran sing seneng wong wedok sawangane dadi pangeran terus sing tahu disembah sing didewa-dewano ning donya summa qadat hum ilan kata idalam yaqo ilal mukminun. Nah, mau karek wong mukmin, fihim al munafiqun. Tapi sebagian wong mukmin ana sing mentale munafik. Qala ta'ala ya ayuhan nas dhahaban nas. Manusa kok ijek ning kene wae dhahaban nas wong wis do mire. Ilhaku bi alihatikum mama kuntum ta'budun kono nyusul pangeran sing mbok sembah. Fayaquluna wa malana ilahun illallah. Mboten Gusti kula ngenteni apa tok wong pangeran kula namung Allah. Wa ma kunna na'budu ilahan ghairuhu. Kula namung nyembah jenengan. Wa Allah sabbatahum. Semaya kon ngene. Terus alhiku bi aliyatikum, pangeran gak ngakoni tapi. Jadi kowe ngeklaim nyembah Allah tapi Allah gak ngako. Wah ya repot tenan. Alhiku bi aliyatikum wa ma kunna fayaqul kal bainakum wa baina rabbikum min ayatin ta'rifuna hada. Kowe roh misale pangeran muncul, tak kowe kenal fayaquluna napa? Naam, kowe kenal Gusti. Fayatajalla lahum mongko pangeran muncul lahum min azamati sange sifat ague ma ya'rifunahu annahu rabb. Fayakhiruna lahu sujadan ala wujuhihim. Nah wong mukmin tenan iso sujud nganti sungkem ning pangeran. Tapi wayaqau kullu munafiqin ala qafahu, wong munafik terjengkal aplang-aplang wayat alwa aslabahum qasasatil baqar kaya sungune sapi. Jadi gegere ku atos kerap kaya sungune sapi. Nah iki bila mencari napa? Dipun nggih kula niku insyaallah nggih kula wingi men kodho kalian Masrum wis niki tak niati muludan ya, tak niati muludan. Terus masalah sujud niku penting sangat. Quran berkali-kali ngendikan as-sajidun dimahum fi wujuhim min atharis sujud. Nabi zaman sugeng paling sering ngendikan ya Rasulullah saya ingin di surga sama engkau. Nabi jawabnya satu. Fa inni ala nafsika bi katrotis. Mulane ngaji niki diniati ikhlas. Kula niku ya kula nggih ngeten iki nganti kula mati nggih ngeten iki. Terus kula nak badhe ngaji teng pundi-pundi kula persiapno tenan jen materi saking ulama-ulama sing ikhlas. Kula berburu kitab kage materi-materi ulama sini. Buatan sekedar sinau memang saya jiwai. Memang karena masalah sekarang itu logika berpikir tentang ketuhanan itu kalah dengan materi. Misalnya protes pulau. Gus, jenenge wong ra duwe dhuwit ya bingung. Jenenge wong ra duwe pangkat ya bingung. Wes aku menungso ra duwe dhuwit bingung wajar. Ora duwe pangkat bingung ya wajar, tapi kita mesti luwih bingung nek gak duwe pangeran. Paling gak kowe cara berpikir selalu bandingkan dengan pangeran. Misalnya ngaten, saya sekarang tidak punya uang, padahal besok bayar listrik. Saya sekarang tidak punya uang, padahal anak saya di rumah sakit. Dan saya dulu juga pernah mengalami berkali-kali gitu secara nyata. Itu tetap kita berpikir, ya Allah saya ini besok anak saya di rumah sakit, kok nggak punya uang untuk jemput, oke lah kita bingung. Tapi tetap ngene. Lah iya, besok ora ijak sih. Kayak apa kalau sekarang saya tidak punya Tuhan, saya tidak punya harapan. Saya sekarang itu iso nulung anakku sih, so aku ijak duwe nafas. Nafas bergantung oksigen. Saya lebih butuh sekarang kepada Tuhan yang menyediakan oksigen dan kesehatan. Jika paling tidak kamu terlatih bahwa butuh kamu pada Tuhan itu halan sekarang sekarang. Begitu juga anak misalnya di rumah sakit 3 bulan 4 bulan go mari ora kan tetap kebutuhannya kepada mari itu 2 bulan 3 bulan seminggu. Yang butuh sekarang juga adalah ridhane Allah, sepurane Allah, rahmate. Dan sekarang juga hebatnya Allah toh itu ada. Sangke rahmane Allah toh itu ada. Sehingga semua yang kita alami gak nganggu syukur. Seperti saya sekarang, saya ini orang alim misalnya. Saya kadang ya khawatir, so anak saya itu kayak apa. Saya kadang ya khawatir kok nang suul khotimah, kok bojoku nang suul. Kadang saya khawatir, tapi khawatir itu mesti saya buang. Gusti, suul khotimah itu somben, aku lo badhe mati.
Tapi sekarang juga hubungan saya dengan jenengan itu jenengan welasi. Kalau sakit sholat, kalau sakit zakat, kalau sakit sedekah, saat ini sakit mulut. Jika was-wasul khotimah itu hilang, kelakuan setan. Ben aku ora syukur mbek pengen. Pasti begitu, orang alim yang wali mesti begitu. Saya sebagai manusia kadang ratif, tak rewangi ini ngulang sul khotimah. Tapi saya akan tak lawan. Sul khotimah umpama yo rak sok mbek. Sekarang saya sama Allah, rahmati Allah ono mulai saiki bisa bernafas, bisa mulang, bisa sedekah, bisa macam-macam. Nanti setan datang lagi. Tapi sok ben ngono iku nak kowe sul khotimah amale ora dicatet kabeh. Lebur kabeh. Sing ngomong kan kowe setan. Aku ora entuk kabar iku kok Allah kok. Hilang deh kasih tadi. Kowe kudu kali-kali setan ngomong ngono nabi ora nabi iku kabar setan sing kabar mesti bener Allah. Lah aku ora ngarep entuk kabar kok wong aku ora nabi. Paling ndak setan iso hilang karena kamu lawan itu ndak mes. Selama ini kita sering diintimidasi, malah kadang sebagian kiai sing berlebihan kula nu ora cocok. Wong amal kadang ora mesti husnul khotimah, direwang ibadah ratusan tahun kadang gak suul, kadang suul apa? Itu tidak penting. Mun ngandel kula, setiap detailnya amal mesti ana ganjarane. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan ya. Amal cilik kaya apa tetep ana ganjarane. Ora ana suul khotimah. Suul khotimah ora usah kuwatir bisa ane setan. Mun ngandel kula. Soal kita sebagai manusia itu tidak yakin. Jangan-jangan aku pas mati cuman pas dadi wong elek. Nak kowe iso kuwatir dadi wong elek, kowe iso berharap dadi wong apik karena potensinya sama. Tapi potensi sama ini bisa kamu unggulkan sing mesti dadi wong apik mergo berdasar sifat Rahman Rahime Allah. Ora kok malah sing potensi eleke mbok gedhe-gedhekno ambek kowe mamang rahmate lho jenenge nyek pangeran. Bismillah Al-Quran di bulan baleni tiap surat, kecuali surat Baroah. Artinya apa? Allah piyambak yang resmi, yang diumumkan sifat Rahman Rahim. Karena orang ulama sing bali lho Baroah lah maca Bismillah. Bismillah barang apik. Nah, akhir ulama ahli qiraat bingung kan karena ulama sing bali lho itu perkarane urusan apik kok. Mergo ulama qiraat sebenarnya itu khilaf. Ada yang mengatakan Bismillah enggak ditulis di Baroah bukan karena ayat itu. Sama lihat di khilaf-khilaf ulama qiraat. Karena dianggap bagian dari surat An-Fa. Jadi sebenarnya enggak diikutkan Bismillah itu karena dianggap bagian dari tema An-Fa. Jadi tidak semuanya berpendapat haram karena itu nazalat besar. Surat baru bangsa perang ya baru atok surat Ra'd ya perang. Surat liane ge muakes. Ya cuma wong ra maca kira usah maca ngono ae. Dibang mari geger. Kula lah ngerti tiang-tiang sing alim-alim. Lah jenengan dhewe nek pasti man ora tomon. Yo mesti kowe mergo kowe ora paham men tomon apa. Dibang mbok ahmo atau ora mbok ahmo. Ya atau ngoten ku gergarame ku. Tapi sebetulnya itu biasa. Kula baleni malih iki. Kula derenge mriki iku madosi kitab niki. Saya ini sebagai akademisi, cuma saya banding-bandingkan ini di Bukhari di Muslim. Termasuk akhirnya saya kesulitan nyari padanan ini. Ternyata saya ketemu di kitab saya yang namanya kitab Majmu' di Muqaddimahnya. Saya nyari bab-bab ketika Imam Syafi'i mau kapundhut itu di Majmu' juz 1 itu ada tarikh-tarikh Imam Malik sebelum kapundhut, Imam Syafi'i sebelum apa? Itu saya sampai tulis bednya. Imam Syafi'i ketika mau kapundhut itu lucu. Ternyata beliau hanya menghentikan ngeten. Dia punya syair begini, kula apa lain. Ya Allah, qasa qalbi wa daqat madzahibi. Sekarang hatiku sudah tumpul. Otakku juga sudah tumpul. Semua ikhtiar sudah tumpul. Yang enggak tumpul cuma satu. Saya itu tahu bahwa engkau itu maha pemaaf. Terus bait keduanya, ta'azumani zambi, falamma qabiltu. Falamma qarantuhu. Sebenarnya saya ini merasa dosa saya juga banyak. Tapi seyakin-yakin saya bahwa dosa saya banyak. Tetap saya yakin bahwa ampunan engkau lebih banyak. Mboten ngarah dosa kula mbek ampunan jenengan kathah. Ampun dosa kula mboten ngarah terus. Sampai muridnya akhirnya sing teko mau nangis itu ora sida, mboten murke wae guyu-guyu. Kula nggih yakin Gusti dosa kula niku kathah. Tapi sak kata-kata itu dosa kula tetap roh sik akeh ngepurane. Terus ayat yang ketiga itu malah lucu. Fa in tantakim minni falastu bi ayyin wa in daqalat nafsi bi jurmin jahannam. Terus saya baca itu tuh nangis. Dan itu pasti saya lakukan. Saya sebelumnya sudah berpikir gitu. Cuma golek kanca kok rantuk ngono, Pak. Jadi ya contoh ini kan ora gunane maksudnya. Saya sudah lama berpikir gitu, tapi golek kanca kok rantuk. Maksudnya kanca sing imam sing Mustafa kan orang penting. Ternyata Imam Syafi'i itu persis. Saya itu dulu ya, Gusti, ada kan saya nanti di neraka. Misalnya, gampangannya aku sebenarnya pun neraka. Mustafa aja orang misalnya pun neraka.
Itu Imam Syafi'i ternyata bayangkan gitu juga. Fa'in tantakim minni falas tubiaizin. Andaikan nanti engkau menyiksa saya dan saya jelas-jelas di neraka, falas tubiaizin. Saya tetap tidak putus asa. Wa inda qolat tafsi bijurmin jahannama. Meskipun saya masuk neraka karena dosa saya. Itu saya dulu nyari teman yang ngomong gitu tuh nyari. Ternyata ketemu saya tuh syukur. Sampai saya entah sudah berapa gara-gara nyukuri. Sampai istri saya bilang, Gus jenengan nak sinau kayak ABG. Untuk ngono kok seneng kok ora karo aku. Aku untuk kanca anyar, kanca gablek yang kanca. Artinya Imam Syafi'i cara berpikir sama seperti saya kan begini ya. Cara berpikir saya itu kan dulu gini. Akhirat meskipun neraka selamanya kan tidak bisa merubah Tuhan. Apa sih dikjayanya akhirat dikersane Allah? Akhirat kan tidak dikjaya kan? Yang dikjaya tetap Allah. Akhirat tidak bisa merubah konstitusinya Allah. Artinya misalnya saya di neraka, tetap nggak bisa merubah sifat rahmannya Allah, tidak bisa merubah sifat pemaafnya Allah. Makanya kata Imam Syafi'i, andai kan saya di neraka sekalipun ya Allah, saya tidak putus harap. Karena sifat neraka tidak bisa merubah sifat rahmannya Allah. Jadi Imam Syafi'i, wa intan takim minni, meskipun engkau menyiksa saya dan saya masuk neraka, falas tubiaizin, saya tidak akan pernah putus asa. Karena Allah tetap bisa merubah. Akhirat tidak bisa mendikte Allah. Aku disini golek bola tapi orang tua. Artinya saya ini ya merasa benar ya, cuma kok pernah dibola imam. Tak golek ini isya ora ketemu. Maksudnya yang luwes vulgar. Orang cilik-cilik kalau Imam Syafi'i jelas. Imam Syafi'i jelas dia merebut fa'intan takim minni. Nah Abu Nawas kan ngomong tapi nyerempet-nyerempet tomo. Gusti misalnya kula mun sowan jenengan wa intatrut terus kula ngetok-ngetok pintune jenengan, jebule jenengan tolak. Terus pamayar ham siwaka terus kalau golek isi inter gue dia bingung nggak berapa selang mau pamayar ham nopo siwaka wa intatrut pamayar ham siwaka kan tidak golek. Imam Ghazali juga gitu. Gusti misalnya ngamal kulo nu dua kitab khusus omongane wong sing meh kapundhut mulai Imam Ghazali Imam Syafi'i nak gue rata kitab nomor boleh ngomong kaliber sing ngadepi napa kematian. Imam Ghazali mau kapundhut di sempat. Ya dia sholat subuh, sorenya tuku kapan? Sorenya tuku apa? Ditakoki Mbah Ade, "Kak tuku kapan go opo?" Ya kok mati sesuk, dari tenang ya. Dari kok mati apa? Wah, ora ngarep mati mos. Ya bareng dhewe bar sholat subuh terus kandha adike. Ale kabil kapmu. Nek kapan ku cukup? Bareng dijupuk terus ya dia baca-baca apa guyon-guyon gitu. Terus ya terus kamu jadi. Nah itu lucunya wali-wali yang temannya dia itu cara sekarang itu perjalanan 2 hari karena dulu udah ada mobil. Itu udah ada yang terlambat. Ya pas mau dimakamkan tuh pagi sudah di situ. Orang-orang kan enggak. Kamu kenapa tidak terlambat? Malamnya saya sudah diberitahu Allah kalau besoknya Imam Ghazali kabudut. Jadi segera terlambat yang podo wali. Jadi Imam Ghazali roh mati wis yo mending perjalanan menuju Imam itu. Jadi itu. Wah, ora koyo kowe. Ngaji ku prai lagi oh gebak kabudut. Wah, seramutu. Ya, tapi di bangku itu nggak ora jelas, sudah jelas bisa. Nah, itu yang nggak terlambat karena malamnya itu ada yang mimpi Rasulullah itu kabudut. Padahal Rasulullah jelas tidak kabudut. Terus mereka mentawilkan ini maksudnya mesti Imam Syafi'i karena orang yang warasatul anbiya itu Imam ada mimpi yang kelas ringan, mimpi Nabi Adam kabudut. Ya mesti mereka itu adalah cara nafsirkan itu tunggal, mesti Imam Syafi'i. Kan nggak mungkin Nabi Adam kabudut tafsir Mustafa mati kan nggak mungkin. Jadi terus malam itu langsung coba menuju sini. Imam Ghazali. Nah, pas Imam Ghazali ya mau persiapan apa nggih? Ya, sudah tidak terlambat mau berangkat. Nah, saya kira terlambat yang mobilnya banter-banter. Itu telepon terus mobilnya apa? Banter. Warga mayat mubang-mubang jadi akhirnya tidak terlambat. Berarti penting kalau aturakan. Jadi Imam Syafi'i dulu tuh saya berpikir begitu. Mau soal akhirat itu tidak iso piye ning ngarepe Allah. Tetap hukum tertinggi napa? Allah. Ternyata Imam Syafi'i secara vulgar ngendikan ngoten. Fa in tantakim minni falastu bi ayisin wa in dakhalat nafsi bi jurmin jahannam. Andai kan engkau menyiksa saya dan saya masuk neraka, itu pun tidak menjadikan saya putus asa teng rahmate jeneng. Nah, karena sifat rahmane jenengan enggak bisa kalah oleh neraka. Mulane niku kalau saya dulu pernah juga dapat cerita itu di kitab-kitab. Ada seorang rajul gitu yang di neraka. Itu dia tepiridan ya Hanan di tengah akeh welasi. Padahal neraka umum kecet-kecet dia tetep ya Hanan. Sampai malaikat itu takok. Wong kowe karuan disiksa isih muji ya Hanan. Maksudnya wong kowe karuan disiksa isih muji Allah ya apa? Ya Hanan. Jawabe dene enak. Masih aku disiksa sifatnya Allah tetep ya Hanan.
Zat pemberi maaf, zat yang kasihan, yang apa. Akhirnya malaikat itu matur Tuhan, ya Allah. Padahal Allah tentu lebih tahu. Ada seorang rojul di kok rijanam yang telengen rokok. Dia itu muji-muji engkau ya Hanan ya Manan. Terus dari pengiran, ya saya tidak tahu. Panjen tak tes. Dia seneng aku pas ning swarga pun rokok dia seneng. Terus rojul tak tahu, wah dia seneng banget. Akhirnya saya pengiran, ya wiridane swarga. Itu saya harus betul baca kisahnya, harus saya itu jangan sampai lah sifat rahmane Allah, sifat pengampunannya Allah, pemaafnya Allah kalah oleh terornya setan bahwa kamu itu ahli neraka. Itu setan. Tetap sifat ampunannya Allah jauh lebih luas ketimbang yang kita bayang. Mulane bener Abu Nawas. Nah, kula ngakoni Gusti Dunubi misu ada di Romali dosa kula kaya jumlahe pasir sego. Tapi sepurane jenengan tetap lebih gede. Yang penting kula aturaken dadi sampean penting sakniki sujud yang bener. Kok usah donga, pokoknya sujud itu yang bener. Itu mulai dari rambut kita, ya, organ kita, sampai Nabi ngendikan wa mukhi wa asbi. Nabi nyebut nganti napa wa asbi, mukh sumsum. Wa asbi itu urat. Jadi Nabi itu kalau sujud itu sajadalah ka wajhi wa basari wa wasam. Lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul. Jadi sujud itu tadi Nabi nak sujud itu seru tenang. Zat yang mengatur mata, ngatur telinga, ngatur sistem organ tubuh. Syaqqa sam'ahu wa basar. Ora kok sujude sampean. Wah, nak sujud dari donga mandi utangku akeh. Pengiran kon melok nyaur. Sing enggak ada BPKB to apa?